Lewat pemilihan presiden langsung yang pertama kali digelar pada 2004, Susilo Bambang Yudhoyono berhasil duduk di kursi kepresidenan selama 2 periode. Awal pemerintahan SBY merupakan masa kebangkitan ekonomi Indonesia pasca krisis ekonomi 1998. Didukung dengan berkah kenaikan harga komoditas ekonomi Indonesia tumbuh bertahap dari 5% ke atas 6%. Joko Widodo menjabat presiden ke-7 pada 2014. Mantan Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta ini mengusung program Nawacita dengan mengejar ketertinggalan pembangunan infrastruktur agar mampu berdaya saing tinggi. Postur APBN dirombak untuk mendukung kegiatan produktif. Di samping juga menciptakan terobosan untuk menarik investasi serta menjalankan program-program pemerataan. Di bawah Jokowi, peringkat kemudahan berbisnis Indonesia meningkat. Daya saing membaik dan memperoleh status layak investasi dari semua lembaga rating. Tingkat kemiskinan untuk pertama kalinya tembus ke level single digit. Menurut data World Travel and Tourism Council, pertumbuhan pariwisata Indonesia semakin diapresiasi. Indonesia berada di peringkat ke-9 pertumbuhan pariwisata tercepat di dunia. Peringkat ketiga, pertumbuhan pariwisata tercepat di Asia, dan peringkat pertama, pertumbuhan pariwisata tercepat di Asia Tenggara. Dataran tinggi Dieng yang berada di ketinggian 2.565 meter di atas permukaan laut adalah kawasan vulkanik aktif di Jawa Tengah yang berada di 2 wilayah administrasi kabupaten, yakni Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara. Di Indonesia, museum merupakan destinasi wisata edukasi yang populer. Salah satu contohnya adalah Museum Dingkai Lasa. Museum ini diresmikan oleh Menteri Kebudayaan dan Pariwisata R.E. Jero Wacik pada tanggal 28 Juli tahun 2008. Peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung ke museum ini secara langsung berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal melalui peningkatan pendapatan dari sektor pariwisata seperti penginapan, kuliner, dan oleh-oleh khas di Sepanjang sejarah ekonomi pembangunan di Indonesia, selain dalam sektor pariwisata, pertumbuhan ekonomi juga terjadi pada sektor pembangunan infrastruktur. Salah satunya yaitu Jembatan Suramadu. Jembatan Suramadu yang menghubungkan Surabaya di Pulau Jawa dengan Bangkalan di Pulau Madura merupakan jembatan terpanjang di Indonesia dengan panjang total 5.438 meter. Dibangun untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Madura, proyek ini dimulai pada tahun 2003 dan selesai pada tahun 2009 dengan biaya yang mencapai 4,5 triliun. Struktur jembatan ini terdiri dari 3 bagian utama, yaitu yang pertama ada jalan layang sepanjang 2.360 meter, ada jembatan penghubung sepanjang 1.818 meter, dan jembatan utama sepanjang 818 meter dengan desain cable stayed yang memungkinkan kapal besar melintas di bawahnya. Jembatan ini menggunakan sekitar 28.000 ton baja dan 600.000 ton beton, melibatkan ribuan pekerja dari Indonesia dan Tiongkok dalam pembangunan jembatan ini. Keberadaan Jembatan Suramadu mempersingkat waktu perjalanan antara Surabaya dan Madura dari yang sebelumnya 30-60 menit menjadi hanya 10 menit saja dalam penempuhan perjalanan. Hal ini tentunya mendorong pertumbuhan bisnis, perdagangan, dan mobilitas masyarakat di kedua wilayah tersebut. Pada Oktober 2018, Presiden Joko Widodo menghapus tarif tol Jembatan Suramadu untuk mempercepat pembangunan di Madura, di mana sebelumnya jembatan ini dikenakan tarif untuk setiap jenis kendaraan yang melintas. Hal ini tentunya menjadikan jembatan ini bebas biaya. Langkah ini pun bertujuan untuk meningkatkan investasi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di Pulau Madura, serta membawa manfaat besar bagi masyarakat sekitar. Periode 2000 hingga 2020 merupakan fase yang penting dalam pembangunan pendidikan di Indonesia yang ditandai dengan adanya kebijakan dan program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Pembangunan pada masa ini akan lebih meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan yang memiliki tujuan untuk memastikan anak usia sekolah dapat mengakses pendidikan dasar yang berkualitas. Pada tahun 2020, pemerintah memperluas sasaran beasiswa melalui Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau biasa disebut dengan KIPK. Memiliki tujuan untuk memberikan kesempatan yang lebih luas bagi lulusan SMA yang tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi. Sasaran penerima dalam kurun waktu 2020 adalah penerima kuliah mencapai 818.000 yang mencangkup lanjutan bidik misi 398.000 mahasiswa dan penerima mahasiswa baru 420.000 mahasiswa. Anggaran bantuan pendidikan meliputi biaya hidup dan biaya pendidikan. Biaya hidup sekitar 4,2 juta rupiah dan biaya pendidikan sekitar 2,4 juta rupiah.